untuk semua ilmu itu ada, diperagakan secara sangat baik dan bermacam-macam oleh orang-orang yang hebat-hebat. Jadi bagi saya itu sangat bagus. Jadi saya katakan bahwa jadi ilmu statistik itu bukan sesuatu yang menakutkan kita. Karena ada perlu teliti aja gitu. Nah, secara definisi, statistik ini sebagai mathematical methods to collect, organize, summarize, and analyze data. Jadi, artinya metode matematika atau metode matematis untuk mengumpulkan, mengelola, organize, summarize, meringkaskan, dan menganalisa data. Jadi statistik itu ada suatu metode matematis. Jadi matematis kan dia menggunakan matematika sebagai dasar ilmunya. Yang tujuannya adalah untuk mulai dari mengumpulkan data dengan menggunakan metode matematika, mengelola data itu dikelola, kemudian data itu diringkaskan dan kita analisa. Nah, dan kemudian kita sebut statistik sosial. Jadi memang statistik itu digunakan dalam berbagai keperluan, terutama dalam penelitian. Nah, dalam hal ini statistik sosial itu juga menggunakan ilmu sosial juga menggunakan statistik. Jadi ilmu sosial itu juga menggunakan statistik. Maka disebut statistik sosial. Anda belajar ilmu komunikasi, melakukan kompetensi komunikasi juga menggunakan statistik. Jadi alih-alih kita lebih kita hindari, jangan dihindari. Jadikan dia sahabat. Coba untuk menyukai. Karena ketika Anda sudah mulai tidak menyukai, membenci dan menghindari, nah itu alamat daripada kemana-mana kita buntu. Sama orang nggak suka belajar bahasa Inggris, ya itu dihindari. Tapi kemana-mana harus tuntut itu bahasa Inggris semua. Daripada kita capek-capek menghindari, coba kita pelajari dan mencintai. Jadi itu ya statistik. Nah, dalam ilmu sosial, statistik digunakan untuk memahami populasi, baik secara langsung maupun melalui ataupun tidak langsung. Jadi dalam ilmu sosial ya, statistik digunakan untuk memahami populasi, ya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Ya. Jadi begini, ya, mengapa kita mempelajari statistik? Ya? Statistik digunakan dalam penelitian. Kalau kita melakukan penelitian, maka kita mempelajari menggunakan statistik, ya, untuk membantu kita melaksanakan penelitian. Karena penelitian itu pada dasarnya adalah kegiatan mengumpulkan data. Jadi penelitian itu adalah pada dasarnya kegiatan mengumpulkan data. Jadi mulai dari collect, organize, summarize, dan analisis data. Jadi itu kegiatan penelitian sebenarnya. Tapi kita dibantu oleh ilmu statistik. Nah, data ini berasal dari mana? Dari mana kita mendapatkan data? Data dari mana? Tergantung di mana kita melakukan penelitiannya. Dalam ilmu sosial, ya, yang kita teliti tentunya adalah sosial. Apa sosial? Masyarakat. Itu kita teliti. Itu kita teropong masyarakat.
masyarakat. Macam-macam, bisa kelompok masyarakat itu macam-macam ya. Bisa mahasiswa, masyarakat juga. Bisa juga remaja, bisa juga pelajar, bisa juga karyawan, bisa juga para TKI dan sebagainya. Jadi masyarakat diteliti masyarakat yang berada di suatu tempat tertentu atau suatu wilayah tertentu. Dan kata lain, dalam penelitian selalu ada yang namanya populasi. Jadi ini adalah kumpulan orang-orang atau fenomena, kejadian dan sebagainya dalam suatu wilayah tertentu, suatu tempat tertentu. Jadi data itu kita peroleh dari populasi. Dan data itu kita peroleh dari masyarakat yang ada di suatu tempat tertentu, dan masyarakat yang ada di suatu tempat tertentu dalam istilah penelitian ini disebut populasi. Jadi kumpulan orang-orang, kejadian, fenomena dan sebagainya. Mungkin populasi kita ingin meneliti tentang mahasiswa mercubuana, maka populasi kita adalah seluruh mahasiswa mercubuana. Jumlah sekarang ada mungkin sekitar 20.000. Mungkin kita meneliti di suatu kelurahan di Meguiang, mungkin jumlah orangnya ada 5.000 kakak. Mungkin populasi kita seluruh wilayah Jakarta, jumlah penduduknya 10 juta. Ada yang lebih luas seperti Jawa, mungkin seluruh Indonesia. Jadi populasi, kumpulan orang-orang dan seterusnya yang ada di suatu wilayah tertentu. Dari situlah kita memperoleh data. Dari situlah kita mengumpulkan data, collect data. Jadi kalau di sini katakanlah populasi, jadi ini kok populasi. Di sini ada katakan orang-orang, kumpulan orang-orang yang menjadi anggota populasi. Dari sini kita mendapatkan data yang akan kita olah kemudian. Nah, bagaimana cara kita mengumpulkan data? Saya katakan tadi bahwa data kita bisa peroleh baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Maksud secara langsung begini, kita bisa mendapatkan data dengan cara, karena kita ingin meneliti masyarakat, anggota populasi, maka kita bisa tanya langsung ke setiap anggota populasi satu persatu. Ya. Kalau kita ingin meneliti tentang mahasiswa mercubuana, maka kita bisa meneliti secara langsung, kita lakukan penelitian dengan bertanya satu persatu kepada setiap mahasiswa mercubuana. Ada 20.000, kita lihat. Di Kelurahan Nuri ada berapa? Ada 5.000, kan? Di Jakarta ada 10.000, 10 juta masyarakat. Nah, satu. Mungkin nggak kita lakukan itu? Mungkin? Tidak. Mungkin saja. Tapi waktunya itu. Iya, masalah waktu ntar lah. Dilakukan orang atau tidak? Dilakukan orang. Nah, satu-satu itu dilakukan orang nggak? Contohnya kalau ya? Yayasan swasta yang kayak bisa WHO ya, yang di jalan-jalan tuh nanya-nanya tentang kayak binatang apa panda. Oh, bukan. Kita tanya satu-satu. Kalau kita mengumpulkan data dengan cara menanyakan satu-satu kepada anggota populasi, itu disebut dengan sensus. Sensus.
Jadi bertanya kepada setiap anggota populasi satu persatu. Jadi bertanya kepada setiap anggota populasi satu persatu. Pernah dengar kata sensus kan? Sensus penduduk, sensus ekonomi, sensus industri. Itu nanya satu-satu. Pemerintah melakukan sensus penduduk. Itu dikerahkan banyak orang. Setiap rumah itu didatangi. Hitungannya berapa rumah di Indonesia? Satu gang ada 10 mata keluar. Itu dilakukan. Mudah tidak lakukan sensus? Susah Pak. Setengah mati. Mengapa susah? Karena waktu dan biaya. Waktu dan biaya. Nanya orang satu, butuh waktu. Butuh biaya, ya jelas lah. Kita perlu honor orang yang harus ngumpulin, nyebarin kuesioner gitu, datangin, bayar honor petugas untuk datangin rumah satu persatu. Besar. Sensus besar ya. Anda tahu berapa tahun sekali sensus penduduk di Indonesia? Berapa tahun sekali? 5 tahun. Kamu 5 tahun? 5 tahun sekali. Hah? 5 tahun? 10 tahun sekali. Jadi sensus penduduk Indonesia itu setiap 10 tahun. Saking susahnya itu. Saking susahnya. Dan besar biaya. Nah, jadi sensus itu dilakukan untuk memahami populasi. Jadi kita ingin memahami populasi. Pemerintah perlu memahami masyarakat Indonesia melalui sensus. Mengapa? Karena pemerintah itu arti memahami ini begini, untuk mengetahui sifat-sifat atau karakter dari populasi. Pemerintah itu perlu ingin tahu, ingin paham terhadap masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia ini seperti apa ya? Berapa yang cewek, berapa yang cowok? Berapa yang anak-anak, berapa yang tua, berapa yang muda? Berapa yang kaya, berapa yang miskin, berapa yang kere? Sama miskin kere. Berapa yang terdidik, berapa yang buta huruf, berapa yang sarjana. Itu semua diperlukan data itu. Perlu dipahami supaya enak membangun ini negeri ini. Kalau mau dibangun itu kan harus tahu dulu apa karakter dari setiap masyarakat. Iya kan? Masa bangun nggak tahu data? Ya miskin di mana sih? Nah, kalau kasih bantuan kasih kayak kaya kan gitu. Tahu kan? Berapa orang yang tidak sekolah? Itu ya kalau bisa perlu dibangun. Jadi itu adalah upaya pemerintah untuk memahami populasi. Dalam hal ini adalah masyarakat ini. Nah, persoalan sekarang seringkali kita itu ingin memahami populasi, tapi kita itu tidak mungkin selalu melakukan sensus. Karena perlu waktu, biaya. Bagaimana caranya kita bisa memahami populasi tapi tidak perlu lama dan murah, relatif murah, cepat. Kalau nunggu lama ya nggak bisa. Saya ingin cepat. Saya ingin mungkin dalam waktu seminggu 2 minggu lalu saya bisa memahami populasi. Maka kita melakukan apa disebut dengan penelitian. Itu gunanya penelitian. Ini dilakukan dalam penelitian yang lebih populer disebut survei.
Nah, dalam penelitian survei, kita tidak menanyai satu persatu anggota populasi, tetapi kita memilih wakil-wakil atau orang-orang bisa mewakili populasi. Ini disebut dengan sampel. Nah, jadi kita memiliki sampel yang lebih kecil, di mana kemudian beberapa wakil sini masuk sini. Kita pilih dia. Jadi kita pilih dari populasi besar ini sebagian kecil saja untuk masuk ke dalam sampel. Nah, dengan sampel dengan jumlah yang jauh lebih kecil, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa populasi kita seperti apa. Kita bisa memahami populasi itu melalui sampel. Melalui sampel. Nah, pertanyaan sekarang adalah bagaimana cara kita menarik sampel? Bagaimana cara kita memilih orang-orang yang kita pilih sebagai sampel? Jadi, bagaimana cara memilih sampel? Nah, dalam memilih sampel itu dikenal dua metode. Yang disebut dengan yang pertama itu adalah teknik penarikan sampel probabilitas. Yang kedua adalah teknik penarikan sampel non probabilitas. Nah, apa maksud teknik penarikan sampel probabilitas? Tadi penarikan sampel probabilitas adalah teknik penarikan sampel yang diketahui peluang daripada setiap anggota populasi untuk terpilih sebagai anggota sampel. Jadi sekali lagi teknik sampel probabilitas itu teknik yang memberi peluang kepada setiap unit untuk terpilih sebagai sampel. Artinya peluang daripada setiap anggota populasi untuk terpilih sebagai sampel itu telah dapat diketahui. Sebaliknya sampel probabilitas ada peluang setiap unit untuk terpilih sebagai sampel belum dapat diketahui. Nah, apa maksudnya peluang diketahui dan tidak diketahui? Saya kasih contoh seperti ini. Contoh daripada peluang yang diketahui. Contoh sederhana. Siapa yang sendiri sudah pernah suka ikut arisan? Tahu lah arisan. Ngocok. Sosialita.
Arisannya sudah tingkat tinggi. Nah, contoh ya, kalau ada arisan, misalnya katakanlah Anda jadi anggota arisan, jumlah anggota seluruh 10 termasuk Anda. 10. Nah, ini mau narik pertama ya. Pertama, siapa yang bakal dapat arisan yang pertama? Biasanya gimana cara orang itu memilih siapa yang dapat arisan? Gimana caranya? Satu orang dikocok. Apa yang dikocok? Nama. Jadi nama setiap anggota arisan itu tulis di kertas, digulung, dimasukin ke gelas. Setiap anggota kalau ada 10 berarti ada 10 gulungan kertas kecil. Oke. Kalau untuk penarikan pertama, hanya ada satu, jadi setiap penarikan satu. Pertanyaan sekarang, berapa besar peluang Anda untuk terpilih atau mendapatkan arisan? Berapa besar? 1/10 atau 10%. Dengan kata lain, setiap anggota arisan itu mendapat peluang yang sama, atau setiap anggota arisan diketahui peluangnya untuk terpilih mendapatkan uang arisan. Itulah prinsip daripada teknik penarikan sampel probabilitas. Karena setiap anggota populasi diketahui peluangnya. Diketahui peluang. Jadi peluang itu dihitung dalam persen-persen tadi itu, 1/10 atau tadi 10% tadi. Jadi setiap anggotanya kan diketahui peluangnya kan. Jadi fair ya, fair. Sebaliknya dalam teknik penarikan sampel non probabilitas itu tidak diketahui peluang. Pertanyaan sekarang adalah mengapa? Kira-kira mana ada? Mengapa peluang tidak diketahui? Kenapa peluang tidak diketahui? Tadi peluang diketahui. Anda tahu kan apa sebabnya diketahui? Nah sekarang dia tidak diketahui sehingga masuk kategori non probabilitas. Kenapa? Tidak ada tolak ukurnya. Karena tidak diketahui jumlah anggotanya. Tadi kan arisan tadi diketahui jumlah anggota. Ada orang mencatat setiap nama ke dalam gulungan kertas. Nah di sini dalam teknik probabilitasnya kita nggak punya nama-nama ini untuk kita gulung itu. Kira-kira penyebabnya apa ya? Kira-kira penyebabnya apa? Kok sampai tidak diketahui? Biasanya penyebabnya itu adalah karena jumlah anggotanya sudah terlalu banyak. Kalau arisan 10 orang ya kita saling kenal gitu. Tapi kalau jumlah anggota sekecamatan, nggak hafal gitu. Satu namanya kan. Apalagi sekabupaten gitu. Oh enggak kenal. Maka seringkali kalau karena kita tidak punya daftar nama-namanya, yang sering dilakukan orang adalah dengan cara langsung bertanya kepada siapa saja yang bisa ditemui. Nah, kan gitu. Langsung aja ketemu siapa saja bisa ditemui. Kan gitu. Contoh misalnya, kalau Anda ingin melakukan penelitian terhadap mahasiswa percobaan yang jumlahnya 20.000. Kalau Anda menggunakan teknik probabilitas, artinya Anda punya daftar dari nomor 1 sampai 20.000 nama-nama setiap anggota. Terus Anda gulung dari satu-satu. Walaupun sekarang ada teknik yang membantu tidak pakai gulungan.
Ada, nanti saya sampai sana. Jadi itu cara supaya kita belajar untuk memahaminya sesuatu yang sederhana. Ya. Jadi artinya kalau Anda punya daftar nama saya dari masa muncul warna nomor dari nomor 1 sampai 20.000 dan Anda memilih dari daftar nama itu, maka Anda menggunakan teknik sampel probabilitas. Tapi kalau Anda tidak punya, dan Anda hanya mengambil data dari siapa saja masuk Cibuana yang Anda temui. Anda ketemu di atrium, ada 5 orang, Anda kasih kuesionernya, Anda tanya, dapat datanya. Anda pergi kantin ketemu lagi, Anda kasih lagi. Anda ketemu di kelas, dapat lagi. Ngacak aja gitu. Saat ketemunya. Itu masuk teknik sampel non probabilitas. Paham bedanya ya? Pertanyaan sekarang adalah mana yang lebih akurat, yang menghasilkan data akurat, bagaimana yang lebih akurat yang dapat menggambarkan populasi kalau kita menggunakan teknik sampel probabilitas atau non probabilitas kira-kira? Probabilitas. Pertanyaan mengapa? Alasannya apa? Kan udah ketahuan. Ah? Oke. Jadi satu diketahui, satu belum diketahui. Tapi mengapa kok yang diketahui itu bisa menghasilkan pemahaman terhadap populasi yang lebih akurat? Apa faktor yang penyebabnya? Karena alasan adalah mengapa probabilitas lebih akurat? Ya. Karena dengan teknik probabilitas itu akan menghasilkan sampel yang jauh lebih representatif. Ini lebih representatif. Ya, lebih representatif. Jadi dari cara ngocok arisan itu lebih representatif. Lebih representatif. Artinya lebih representatif, artinya lebih mampu mewakili populasi. Nah, di kesempatan mereka yang akan datang, minggu depan saya akan menjelaskan apa maksudnya representatif secara teknis. Harus dijaga secara teknis gitu kan. Nggak bisa saya ngomong representatif terus terima aja. harus saya contohkan seperti apa representatif. Karena kita akan menggunakan apa itu teknik random sampling. Teknik random sampling. Apa maksudnya memberi peluang pada setiap anggota populasi terpilih? Nah, dalam statistik kedua teknik sampelnya digunakan, baik dia probabilitas ataupun non probabilitas. Nah, seperti apa penggunaannya? Jadi secara umum, yang statistik dapat dibagi ke dalam dua jenis. Ada disebut statistik deskriptif, ada disebut dengan statistik inferensial. Statistik deskriptif itu berfungsi mereduksi data agar lebih mudah diinterpretasikan. Statistik inferensial digunakan untuk membuat kesimpulan terhadap populasi. Nah, dalam baik itu statistik deskriptif
kalau statistik inferensial, ya kita boleh bisa menggunakan kuliah statistik bukan? Oh, bukan. Belum. Jadi dalam statistik deskriptif kita boleh menggunakan Masa kelas dari sampel non probabilitas, statistik diferensial, ya, itu menggunakan dari sampel probabilitas. broadcast juga semester berapa? Di sini saya baru semester 3. Oh baru 3. Melanjutin dari 23 berarti. Jadi statistik deskriptif berfungsi mereduksi data agar lebih mudah diinterpretasi. Nanti kita praktikkan ya minggu depan seperti apa statistik deskriptif. Tapi untuk sementara itulah definisinya. Kuliah di rumah. Untuk mereduksi data agar lebih mudah diinterpretasi. Dalam penelitian misalnya sampel kita 500, wah kita banyak juga itu. Macam-macam kita tanya. Ya. 500 data itu kalau kita lihat semua dijejerin pening kepala kita kan. Gimana caranya supaya dia disederhanakan gitu, supaya kita lebih mudah melihat angka-angka itu. Tidak sekedar jejeran angka-angka. Misalnya kita tanya, kita ingin tahu berapa jam dalam sehari mahasiswa percubuan ini nonton TV. Ada yang sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Kita tanya ke 500 orang. Ada 500 angka-angka dari angka. Ada karena berbagai macam jawaban kan. Pening lah kalau kita tanya. Gimana caranya? Nah, statistik deskriptif dia berfungsi dia menyederhanakan, meringkas. Tadi kita tahu to summarize. Nah, itu benar. Definisi tadi kita awal tadi. Fungsi statistik untuk to summarize data, meringkaskan data. Jadi dia menjadi lebih sederhana sehingga kita lebih mudah memahami data. Statistik inferensial adalah membuat kesimpulan terhadap populasi. Tujuannya adalah membuat kesimpulan daripada populasi. Maksudnya apa? Ya. Kalau kita menggunakan statistik inferensial, artinya kita menggunakan dari sampel probabilitas. Ya. Kita menggunakan dari sampel probabilitas dan hasilnya bisa hasil ini adalah sama dengan hasil di sini. Artinya kesimpulan di sini itu bisa kita gunakan untuk mengeneralisir apa yang ada di populasi. Karena dia menggunakan teknik sampel probabilitas dan menggunakan statistik inferensial. Inferensial itu artinya to infer atau menyimpulkan. Inferensial artinya menyimpulkan untuk kesimpulan. Jadi kesimpulan dari populasi ini bisa dilihat di sampel. Bagaimana pertanyaan sekarang ada kalau kita menggunakan dari sampel probabilitas, kita menggunakan statistik inferensial, tetapi menggunakan pada sampel yang non probabilitas. Pertanyaan sekarang, bagaimana kalau saya menarik sampel menggunakan non probabilitas, tapi saya menggunakan statistik inferensial? Maka kesimpulannya itu hanya berlaku di sampelnya saja. Tidak bisa kita simpulkan ke seluruh sini. Tapi kalau kita menggunakan dari sampel probabilitas dan menggunakan statistik inferensial, maka ini menggambarkan ini. Tapi kalau kita menggunakan non probabilitas dan menggunakan statistik inferensial, maka yang ini hanya menggambarkan ini, hanya menceritakan sampel saja. Jadi tidak bisa kita generalisir untuk keseluruhan populasi. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Berarti teknik yang non probabilitas itu sama juga kayak random sampling ya Pak? Nah ini sering istilah yang salah. Justru random sampling itu probabilitas. Karena istilah random itu artinya acak.
Dan dia itu probabilitas, artinya sama seperti kocok air itu diangkat, yang keluar siapa? Itu sebenarnya itu ada kaitan probabilitas. Nah, yang salah diputar istilah orang itu gunakan istilahnya random itu adalah menjelaskan yang non probabilitas saat ketemunya tadi kan, misalnya siapa saja ketemu kalau diambil gitu. Kan itu ngacak juga istilahnya gitu. Tapi itu bukan probabilitas, itu yang non probabilitas. Karena yang probabilitas diketahui peluang daripada setiap anggota populasi. Kalau tadi yang saat ketemunya aja itu tidak diketahui peluangnya, karena kita tidak punya daftar nama anggota populasinya. Jadi masuk kategori non probabilitas. Sering orang mengatakan itu sebagai itu kan random, itu salah. Istilah yang salah digunakan. Bukan seperti itu maksudnya. Justru istilah acak itu artinya random, karena random itu artinya acak. Itu adalah maksud dari probabilitas. Kita sudah punya daftarnya dulu. Dan dalam daftar itu kita memilih siapa yang menjadi anggota satu. Seperti itu, paham? Ada lain? Oke, kalau nggak ada, waktu kita sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih dan